bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari pagi bahkan dari semalam itu saya scroll di Instagram, scroll di berita gitu ya, di YouTube, nonton berita di televisi. Tapi saya tidak menemukan bahwa ada rencana demo hari ini. Pak Yosafat, adakah rencana demo hari ini? Tidak ada ya sepertinya ya. Tidak ada berita rencana demo hari ini. Ya, saya cari kok nggak ada demo hari ini. Orang-orang kok nggak pada gelisah gitu ya. Kenapa nggak ada demo nih? Padahal hari ini Yesus naik ke surga, gitu kan? Kalau BBM naik, demo, gitu kan? Kalau listrik naik, demo. Kalau sembako naik, minyak goreng naik, demo. Kok ini hari ini nggak ada yang demo nih? Padahal Yesus naik ke surga. Bahkan, saudari-saudara, kalau kita lihat dengar bacaan Injil, ketika Yesus naik ke surga, para murid itu apa? Bersukacita, bergembira, bersemangat tinggal di bait Allah dan memuliakan Allah. Wah, ada sesuatu nih di sini. Kalau kita biasa dengar kata naik, oh harga naik, ini naik, timbangan naik gitu kan, pusing dan lain sebagainya. Tapi hari ini ndak ada demo, ndak ada yang pusing. Bahkan para murid itu sambil menyembah bersukacita kepada Allah. Padahal hari ini Yesus naik ke surga. Saudari-saudara, kalau kita dengar bacaan 1, 2 dan bacaan Injil, kenapa kita tidak gelisah? Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak cemas ketika ditinggal Yesus pergi ke surga? Hari ini Yesus naik ke surga loh. Kita pergi, kita nggak bisa lihat lagi sampai hari ini. Kecuali nanti pada saatnya tidak ada yang tahu Dia kembali turun. Dan ketika kembali turun, itulah tahun rahmat Tuhan. Atau kalau biasa kita kenal akhir zaman. Atau yang lebih kita kenal lagi kiamat. Tetapi Bapak Uskup kemarin dalam pertemuan para imam Keuskupan Agung Jakarta, dia mau menggunakan istilah tahun rahmat Tuhan. Maka ketika tahun rahmat Tuhan, itu Yesus datang lagi nanti. Kenapa kita tidak gelisah, tidak takut, tidak sedih ketika ditinggal pergi sama Tuhan Yesus naik ke surga? Kalau saya amat-amati, saya renungkan, bacaan Injil mengatakan, ketika Yesus naik ke surga, Dia sedang apa? Memberkati para murid. Dia sedang menumpangkan tangan memberkati para murid. Ya, ini dibayangkan saja seperti itu ya.
dari bacaan Injil. Dia menumpangkan tangan, nih para murid semua menumpangkan tangan, lalu memberkati, lalu dia naik ke surga. Pasti enggak seberat saya, kalau saya naik ke surga agak sulit ini ya. Ketika dia naik ke surga, sedang memberkati, dan berkat Tuhan itu punya daya kekuatan yang luar biasa. Kita semua mohon berkat Tuhan, ikut Ekaristi mohon berkat Tuhan, benda-benda rohani mohon berkat Tuhan, tempat tinggal, usaha, semua mohon berkat Tuhan, karena kita yakin berkat Tuhan itu menguatkan. Dan itulah yang menyebabkan para murid tidak gelisah, tidak takut, tidak cemas ketika Yesus naik ke surga, ketika berpisah dengan Yesus. Kalau awal-awal dulu ketika, kan nggak ada cerita ketika kenaikan ini para murid protes, Yesus jangan pergi, enggak. Para murid bersukacita. Kalau kita lihat peristiwa kebangkitan, masih ada yang protes. Thomas masih protes, nggak mungkin dia bangkit. Apalagi waktu wafat, banyak yang pergi, bahkan semuanya meninggalkan Yesus. Karena kecewa, karena khawatir, karena takut. Kebangkitan juga begitu, mereka ketakutan. Ada yang tidak percaya, tapi kenaikan Tuhan ke surga semua bersukacita. Karena Tuhan memberkati kita. Kalau dari bacaan pertama tadi dikatakan bahwa para rasul menjadi saksi atas kuasa Tuhan di seluruh Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Hai orang-orang, Yesus terangkat ke surga dan meninggalkan kamu, dan ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Itulah, ada keyakinan berkat Tuhan bahwa ia akan datang menyelamatkan kita, sehingga tidak cemas, tidak takut, tidak gelisah. Dan ini saya rasakan hari ini, saudari-saudara. 2 tahun lalu mungkin saya cemas, saya gelisah ya. Ada satu penghuni gereja ini itu kok nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Tapi hari ini saya melihat, dan itulah kegembiraan sukacita saya. Ya Johan ya, udah lama saya nggak lihat Johan. Ya. Pasti kita semua kenal Johan. Ya. Karena saya yakin pasti suatu saat nanti Johan akan kembali ke sini dan akan bersukacita bersama kita. Paling tidak ada yang doa rosario, ya, ada yang diadorasi, ada yang misa dan lain sebagainya. Tetap ada sukacita karena Tuhan memberkati kita. Dan dia sekarang sudah di atas, di surga, persiapkan tempat bagi kita. Itulah level yang kedua lagi. Kita sudah diberkati di dunia ini, tidak berhenti di situ. Dia sedang mempersiapkan tempat di sisi kanan Bapa buat kita di kehidupan yang akan datang. So, di dunia ini, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita sudah bisa teratasi dengan berkat dari Tuhan. Macam-macam berkatnya kita beda-beda. Dan di kehidupan yang akan datang ketika kita dipanggil Tuhan, semua pasti akan dipanggil Tuhan, waktunya kapan gak ada yang tahu. Tapi kita punya pegangan, punya keyakinan. Yesus menyiapkan tempat buat kita di sisi kanan Bapa. Jadi di dunia ini beres. Kegelisahan kita di kehidupan yang akan datang juga sudah beres. Semoga kita semua senantiasa merasa diberkati Tuhan, senantiasa juga merasakan kehadiran Tuhan. Kadangkala kita yang pergi, kadangkala kita yang entah di mana. Kalau kata Ari Lasso, entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Yesus mungkin hampa hatinya karena kita pergi, kita lari. Mungkin kita tidak merindukan dia, tapi dia selalu merindukan kita hadir untuk menghadapnya, untuk bersama tinggal dengan dia dalam kedamaian. Saudari-saudara, hari ini kita diajak untuk menjadi suci, menjadi kudus,
karena Yesus sudah naik ke surga. Dia memberkati kita dan menyiapkan tempat terbaik. Jangan takut, tenang, iman menyelamatkan kita semua. Kita hening sejenak, mohon berkat Tuhan, mensyukuri berkat-Nya, serta sekaligus membagikan berkat itu kepada yang lain, sehingga kita semakin bersukacita memuliakan Tuhan. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya